Berjumpa lagi dalam fisiologi tumbuhan, mata kuliah fisiologi tumbuhan, pertemuan yang ketiga. Kita ambil judul sekarang fotosintesa. Yang nampaknya judulnya sederhana, tapi nanti proses pembentukan karbohidrat di dalam plastidasa itu yang cukup rumit. Banyak menyita pengetahuan biokimia. Jadi pada dasarnya konsep yang paling sederhana itu kita ulang kembali ya, CO2 plus H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus O2 dalam bentuk gas. Kita masih ingat kemarin prasyarat utama harus ada sinar matahari, yaitu SIN-IR, sinar infrared, khususnya elektron-elektronnya. Itu. Tapi tidak cukup ini saja, dari dalam tanah dia membutuhkan biokatalisator Fe2+ plus Mg2+. Fe2+ dan Mg2+. Ini berdasarkan dari dalam tanah. Gitu. Jadi persyaratan utama faktor yang berperanan dalam proses fotosintesa harus ada cahaya. Bukan sembarangan cahaya, tapi cahaya SIN-IR dari spektrum matahari. Harus ada sejumlah kadar CO2. Bukan untuk bernapas C-nya, tapi C-nya dipakai untuk pembentukan karbohidrat C6H12O6. Ya, karena yang dipakai bernapas adalah O2-nya. Adanya zat klorofil. Jadi pada plastida ini harus ada klorofil. Ini perlu ada klorofil. Ini didapatkan dari plastidasa. Nah, terus ada dulu suhu dalam batas optimum. Berarti suhu itu antara 18 optimal ya, 18 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius itu optimal. Kenapa optimalnya? Karena kerja enzim dan hormon itu berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius. Di atas 32 derajat Celcius tidak berfungsi, di bawah 18 derajat Celcius tidak berfungsi bagi tumbuhan tropis ya. Karena di subtropis ada tumbuhan yang hidup pada 0 derajat Celcius. Ini pada tropical 18 sampai 32 derajat Celcius. Suhu dalam batas optimum. Kemudian ada CaCO3, kalsium karbonat ya, dibutuhkan di dalam tanah. Unsur CaCO3 ini untuk regulasi pH. Protoplasma. Maka sering petani itu memberikan kapur pada lapisan tanah peladangan itu untuk mempertahankan pH antara 7 sampai 7,3. 7 sampai 7,3 ya, jadi sifatnya bersifat isoelektrik. Berarti sama dengan kecepatan elektron. Ya, maka disebut iso itu sama dengan listrik 7 sampai 7,3. Dan dibutuhkan air. Air mutlak, kenapa? Sebagai zat pelarut. Jadi air H2O dalam bentuk H plus OH
min dalam bentuk ini sebagai pelarut semua unsur dari dalam tanah. Tidak mungkin reaksi-reaksi organik itu berlanjut tanpa ada zat pelarut, yaitu air. Nah, kemarin sebagian sudah saya jelaskan tentang percobaan Ingenhousz, tapi masih muncul pertanyaan, tanaman air bagaimana? Itu dalam percobaan Ingenhousz. Minggu kemarin ada yang bertanya, kalau di dalam air bagaimana tumbuhan tetap berfotosintesa? Justru percobaannya Ingenhousz itu kita membuat beker gelas begitu. Beker gelas, kita isi air, kemudian kita isi corong kaca. Corong kaca, di dalamnya kita isi tanaman hidrilla, tanaman untuk akuarium itu, tanaman hidrilla, Batricillata. Jadi semua ini berisikan air. Ini air semuanya air. Nah, ini. Kita menunggu penyinaran matahari. Begitu sinar matahari didapatkan, maka dari tumbuh-tumbuhan setelah 5-15 menit minimal itu akan muncul gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara. Nah, ini muncul gelembung-gelembung udara sehingga pada tabung yang atas ini ditutup dengan tabung reaksi yang berisikan air. Nah, ini diduga adalah O2 sesuai dengan hasil fotosintesa terakhir berupa gas O2. Kenapa? Karena kalau kita masukkan bara, kita buka langsung bara itu menyala, berarti gas pembakar. Sehingga percobaan Ingenhousz ini dihasilkan O2 dengan tanaman Hydrilla verticillata. Ini Hydrilla verticillata. Jelas tuh, ya. Ini di SD juga pernah percobaan, SMP juga pernah percobaan. Kemudian percobaan Engelmann 1822, klorofil merupakan faktor keharusan dalam fotosintesa tumbuhan, menyinari spirogyra. Ingat, spirogyra itu adalah ganggang spirogyra. Jadi ini misalnya ganggang, saya besarkan ganggang spirogyra. Ini sekat-sekat dia ganggangnya. Ini secara histologi ya, bersekat-sekat. Setiapnya ada intisel. Jadi kalau dia disinari matahari, maka ganggang itu akan kumpul di daerah yang banyak sinar mataharinya. Tempat lain nggak ada. Kenapa? Karena di dalam ganggang ini terdapat plastida sel. Dalam ganggang ini terdapat plastida sel yang melakukan proses fotosintesa. Maka dia akan mengumpul di daerah yang terkena sinar matahari. Tapi di daerah yang nggak ada sinar mataharinya, menjauh dia. Yaitu klorofil faktor keharusan dalam proses fotosintesa menurut Engelmann. Kenapa? Karena klorofil adanya di dalam plastida sel. Jadi tumbuhan spirogyra dan ganggang hijau, ganggang biru itu termasuk dikatakan sel tumbuhan benar karena dia berfotosintesa. Tapi dikatakan sel hewan benar juga karena dia bisa bergerak. Maka dalam taksonomi klasifikasi dia digolongkan pada dunia protista. Ya. Jadi dia bisa berfotosintesa tapi juga dia bisa bergerak. Nah, ini tidak mutlak tumbuhan tapi tidak mutlak hewan. Itu organisme peralihan dalam pengembangan evolusi. Nah, percobaan penyinaran spirogyra ini kita ambil contoh sehari-hari long yam.
kolong ayam. Jadi di atas tuh kandang ayam, di bawah kolongnya itu tambak-tambak ikan. Jadi bukan ikan makan kotoran ayam, tapi kotoran ayam yang jatuh itu akan menumbuh kembangkan Spirogyra sampai nanti hijau. Ya, kalau sudah hijau baru kita buka, alirkan ke kolam-kolam yang berisi ikan, berarti plankton. Maka biasa disebut dalam ekologi fitoplankton karena lebih cenderung ke tumbuhan, maka sering disebut fitoplankton. Jadi hati-hati ya, bukan kotorannya ayam yang dimakan oleh ikan. Kotoran ayam untuk menumbuh kembangkan fitoplankton. Karena fitoplankton harus berfotosintesa, harus kena sinar matahari. Semakin banyak fitoplankton maka semakin subur kehidupan ikan itu, karena ini sebagai pakan ikan. Nah, itu salah satu kehidupan sehari-hari dari percobaan Angelman. Percobaan Sachs bahwa proses fotosintesa dihasilkan karbohidrat dengan uji coba yodium, itu kemarin sudah saya uraikan juga. Ini adalah karbohidrat jenis sakarida dari bagian selulosa karbohidrat. Nah, itu yang tiap hari kita makan, berupa sat tepung, buah-buahan, daun-daunan, nasi, padi-padian, semua. Sat tepung itu adalah komponen sakarida dari tipe monosakarida. Sakarida ini dari tipe monosakarida. Yaitu contohnya selulosa dan glukosa. Yang terbanyak itu adalah glukosa. Nah, kenapa tadi saya sebut selulosa? Karena selulosa itu benang-benang yang akan menjadi fiber. Jadi kalau ini sel tumbuhan, dinding sel itu cukup tebal. Nah, ini tersusun oleh benang-benang yang tidak dapat dicerna oleh manusia maupun hewan mamalia. Nah, fiber ini mengandung unsur selulosa yang bisa mencerna hanya rayap dan hewan-hewan kutu-kutuan tadi, kutu yang kecil-kecil. Tapi mamalia dan manusia tidak dapat mencerna, maka yang kita buang dalam bentuk feses atau tinja itu adalah benang-benang dari padi-padian, benang-benang dari dedaunan, sayur mayur yang kita makan atau buah-buahan, itu selulosa karena tidak dapat dicerna. Itu konsep dari percobaan Sachs karbohidrat. Bagaimana mengetahui dia karbohidrat? Ya tadi yang pernah saya jelaskan kemarin itu. Jadi kalau ini helai daun misalnya, saya nggak gambar semua, bisa gambar satu saja daun ini misalnya kita biarkan masih dalam sebuah polybag atau tanah misalnya, ini kita tutup sebagian dengan kertas timah dari pagi sebelum matahari terbit. Di saat matahari bersinar maka dia tidak dapat melakukan fotosintesa. Buktinya apa? Setelah daun ini senja hari kita masukkan dalam alkohol. Alkohol itu gugus kimianya ROH. Gugus alkil dan basa organik. Nah, kita masukkan daun tadi, kita cuci dengan alkohol misalnya nih, cuci bekas debu-debunya, baru kita pindahkan lagi, larutan yang berisi yodium, isikan yodium I2. Di helaian daun tadi tetap bentuk kayak daun, tapi yang tadi ditutup oleh kertas timah itu berwarna putih, berarti tidak terbentuk klorofil berwarna putih, atau klorotik, tidak terbentuk klorofil. Itu dari
percobaan Sachs. Kenapa? Karena yodium itu melarutkan lipid-lipid tadi, ya, PLP, protein, lipid, protein. Nah, kita masuk percobaan Hill 1937 dia. Aktivitas kloroplas dilepas dari sel asalkan tersedia Fe3+ atau ion feri. Jadi di dalam plastida sel, kalau kita melihat ini satuan sel misalnya perbesar, nah ini satuan sel gitu, sel tumbuhan. Nah, di dalamnya ini ada plastida sel. Saya nggak gambar semua ya, hanya plastidanya. Nah, di dalam plastida ini kok saya keluarkan plastida itu, gerakan ini saya perbesar. Itu ada grana, ini grananya, ini grana. Kemudian ini adalah lumen, dan di dalamnya ini terdapat protein-protein. Nah, ini ada protein, atom protein, bermacam-macam protein. Nah, ada plasma, protein plasma tadi. Nah, di sini kita ambil ya, aktivitas kalau dilepaskan saya rasakan dengan Fe3+ ion feri. Nah, fotosintesa itu terjadi penguraian air. Nah, di dalam ini terdapat penguraian air. Jadi H2O dihisap nih, H2O diabsorb oleh dinding sel sampai dalam sudah dipecah, dihidrolisis. Jadi ada H2O dipecah menjadi H+ plus OH-. Nah, itu peristiwa itu disebut dengan peristiwa hidrolisis. Jelas ya, itu hidrolisis. Jadi proses semua di dalam protoplasma itu terjadi proses ionisasi. Di dalam bentuk H2O begini, tapi dia harus dipecah menjadi ion-ionnya, H+ plus OH-. Nah, setelah menjadi ion-ion ini semua diabsorpsi oleh plastida sel tadi. Ini tadi nih yang saya gambar ini adalah plastida nih. Plastida berwarna disebut kromoplas. Nah, kromoplas ini akan menerima sejumlah O2 dari pernapasan tadi. Tentunya di sini ada mitokondria, ya kan? Ini ada mitokondria. Itu kalau manusia paru-paru. Nah, paru-parunya sel itu ada di dalam mitokondria. Kemudian di sini juga ada organel sel yang berkelok-kelok nih. Biologi umum juga harus tahu nih. Nah, ini disebut RE atau retikulum endoplasma. Ada yang bergranular, ada yang tidak. Nah, ini ada berbutir-butir, granular itu butir. Nah, butir-butir ini disebut ribosoma. Tempat apa? Tempat sintesa, pembentukan sintesa protein. Nah, protein-protein yang nanti dimasukkan ke dalam nukleus, ini tadi inti sel, udah pasti tahu walaupun nggak saya berikan keterangan, yaitu nukleus. Ya, nah, itu terdapat protein yang dikirim dari ribosom
melalui retikulum endoplasma masuk ke dalam nukleus. Nah, dia yang menggerakkan metabolisme ini, termasuk sudah proses pembentukan dan penguraian. H2O diuraikan menjadi H+ plus OH-, berarti penguraian atau katabolisme terjadi sudah di dalam protoplasma, masuk sekarang dalam bentuk ion-ionnya ke dalam plastida, masuk ke dalam plastida sel. Jadi, nah sehingga dengan Fe3+ tadi ya, ini aktivitas kloroplas dilepas dari sel asalkan tersedia Fe3+. Nah, ini lepasnya gara-gara ada Fe tadi, zat besi Fe3+. Nah, itu menarik. Plastida ini keluar, kita bisa bayangkan. Sel aja nggak bisa dilihat oleh mata. Harus pembesaran minimal 10 kali sampai 40 kali. Sekarang ini dikeluarkan. Plastidanya ini dikeluarkan dari sel. Nanti dipancing oleh Fe3+ atau Fe. Ini ion Fe. Sehingga dua air oleh sinar matahari dipecah menjadi 2H2 plus O2 ditampung oleh NADP. Nah, di dalam protoplasma ini ada NADP nih. Ini saya kasih tanda begini saja, nggak usah semua. Ini terdapat NADP. NADP itu nikotinamid adenosin di nukleat fosfat, nah ada fosfatnya loh. Nah itu NADP, nikotinamid adenin dinukleot adenosin dinukleot fosfat. Ini ada dan larut di dalam protoplasma. Jadi, nanti kita akan ketemu uraiannya pada saat pembentukan karbohidrat. Untuk sementara sampai di sini dulu, sampai di NADP. Apa fungsinya NADP ini? Ya, sebagai aseptor hidrogen. Tadi kan H2O pecah menjadi H+ plus OH-. Nah, NADP ini sebagai aseptor. Bentuknya yaitu NADPH2. Jadi H2 ini berdasarkan dari hidrolisis, di mana O2-nya bebas, H2O tinggal hanya H2. Maka muncul 2H2 pecah menjadi 2 NADP, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat hidrogen plus O2. Tetap O2-nya akan terpisah karena O2-nya dipakai bernapas nanti. Ya, nanti akan terurai lagi sama siklus Calvin. Nanti ada lagi siklus karbohidrat, semua akan ketemu lagi. Tapi minimal dasarnya itu dulu. Baru masuk percobaan Blackman. Ya. Membuktikan reduksi CO2 ke CH2O. Penggabungan kembali CO2 ke dalam air, berarti menjadi reaksi CH2O tanpa sinar. Berarti disebut apa ini? Proses gelap nih. Disebut proses gelap di malam hari tanpa sinar. CO2 yang diabsorpsi tadi tidak untuk bernapas, tapi dia bertemu dengan O2 menjadi CH2O tanpa reaksi sinar. Di mana percobaan Blackman tadi ditunjang oleh Emerson pada tahun 1932. Reduksi berlangsung dengan kecepatan cepat sekali, hanya 0,02 detik. Nah, kalau kita lihat semalam 12 jam udah berapa kali reaksi itu. Nah, itu mulai berfungsinya energi. Jadi siang dia makan di daun, memasak di daun, malamnya dia gunakan energi untuk makan seluruh jaringan dan selnya. Sehingga muncul reaksi ini. CO2 plus 2 nikotinamid adenin dinukleotida fosfat yang sudah bersenyawa dengan air tadi, H2O, H2-nya, O-nya terpisah.
berubah menjadi 2 nikotinamid adenin dinukleotida fosfat hidrogen plus CO karbon monoksida dan O plus H2 dan O2, ini ureanya yang ditemukan oleh Emerson. Atau 2 air ditambah 2 CO2 menghasilkan CH2O plus H2O plus O. Tetap pada akhirnya O tetap terpisah. Ya. Walaupun terpakai energi, tetap dia dihasilkan O2. Atau 2 air tambah 2 CO2 menghasilkan CH3O plus H2O plus O2. CH2O plus H2O plus O2, tetap O2 terpisah. Jadi tidak ada dia mengeluarkan CO2, tidak ada, tapi selalu O2. Nah, 12 air tambah 6 CO2 itu menghasilkan fotosintesa tadi, C6H12O6, ini kan CH2O. CH2O 6 kali nih. Ya. CH2O CH2O dalam kurung 6 kali. Berarti C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6 kan, dikalikan nih. Nah, itu komposisi 6 ini untuk mengalihkan C-nya jadi 6, 1 kali 6, 6. Ini 2, 2 kali 6, 12. Dan O-nya 1, 6 kali 1, 6. Terbentuk glukosa. Nah itu. Jadi komponen tadi hasil akhirnya tetap dalam bentuk air, uap air, dan oksigen. Jelas sampai sini. Nah, percobaan Blackman ini ditunjang oleh percobaan Ruben dan Kemen pada tahun 1941. Ya. Ini diuraikan contohnya O2 fotosintesa dari H2O. Kenapa? Ini dikasih gambaran di sini. Jadi 6H2O dikasih radiasi, dikasih muatan. Sejumlah berat atom O kan 16. Kenapa ini jadi 18? Karena ditambah. Jadi 6H2O 18. Bukan pangkat 18 ya. Tapi ini radiasi. Ditambah 6 CO2. Ternyata 18 tidak ikut di C6H12O6. Tapi nempelnya di O2, berarti O2 akhir itu berasalkan dari reaksi-reaksi pemberian ini tadi, pemberian muatan dari air. Di sini juga ada O2, tapi karena nggak diberi radiasi ya munculnya hanya karbohidrat. Di sini nempelnya. Berarti O2 hasil fotosintesa dihasilkan dari pemecahan air atau hidrolisis. Jelas itu. Nah, karena ada pemecahan air hidrolisis maka muncul energi tadi. Nah, ini energi. Ya, energi hidrolisis. Hidrolisis dari peristiwa H2O dipecah menjadi H plus OH min. Nah, ini juga setiap pemecahan ini pasti menghasilkan energi. Ini energi dari hidrolisis. Air yang dipecah menjadi H plus OH- menghasilkan energi. Nah, energi ini salah satunya dipakai untuk penggerak protoplasma juga. Di protoplasma ini tidak diam, tapi terus berputar-putar. Protoplasma yang ada di dalam ini namanya endoplasma. Nah, ini endoplasma. Nah, itu berputar samping adanya gerakan Brown. Tapi tidak hanya gerakan Brown juga, tapi ditambah dengan energi dari hidrolisis. Makanya tidak mungkin reaksi fotosintesa berlangsung tanpa adanya air. Tapi air ini tidak dihisap begitu saja, tapi dipecah di dalam sel. Atau dengan kata lain dihidrolisiskan menjadi H plus OH-, tujuannya untuk mendapatkan energi di dalam protoplasma. Sehingga peristiwa itu oleh Benson dan Calvin pada tahun 1950 menggunakan zat radioaktif
yaitu pada saat ini menggunakan CN. COH asam berikatan O keduanya dengan karbon, hidrokarbon OOH. CH2, C-nya berikatan dengan H2 dari CH2O, berakhir dengan fosfid. Kita ingat ATP harus diubah menjadi ADP, ADP harus diubah menjadi ATP lagi. Nah, waktu ATP masuk, maka keluarlah ADP. Kalau ADP masuk, ATP-nya keluar. Nah, ini ATP masuk, keluar ADP, berarti ada penguraian kan, tri menjadi di. Maka di sini terjadi proses katabolisme, mengurai. Nah, sehingga urutannya nanti akan kita uraikan sendiri dalam urutan karbon ya. Yang penting kita tahu dulu tingkatan ini. 1. Asam gliserat plus fosfat dari ATP. Ingat adenosin trifosfat. Adenosin itu C10H13N5O4. Kalau fosfat berarti dengan H3PO4. Kalau trifosfat 3. Tapi kalau di fosfat ini tidak 3 tapi 2. Nah, hanya bedanya di sini saja 2 atau 3. Terjadi 3 asam fosfogliserat, masing-masing nanti kita akan uraikan lagi ini. Ada reaksi sendiri di dalam fotosintesa. Nah, adenosin difosfat berarti 2 ya, bukan tri tapi 2 menjadi adenosin trifosfat karena proses fotofosforilasi. Nah, foto itu apa? Foto nih. Foto fosforilasi. Foto sendiri adalah sinar. Fosfor berarti ada unsur P. Fosforilasi berarti penguraian. H3PO4 terurai. Jadi H plus 3 plus PO4 minus. Nah, itu pasti dihasilkan energi ini. Fotofosforilasi akan keluar juga energi. Makanya tumbuhan harus menggunakan superfosfat karena mutlak. Fosfor itu dalam proses fotosintesa. Jadi berputar terus ATP menjadi ADP untuk mengubah H2O dengan PO3H2 untuk menjadi energi lagi. Nah, itu. Nah, sehingga terjadi 3 asam fosfogliserat. Adenosin difosfat diubah menjadi ATP karena proses fotofosforilasi nih tadi. Nanti akan kita uraikan sendiri. Kita pending sampai situ dulu karena banyak panjang ceritanya nih. Kemudian fotofosforilasi berlangsung di dalam plastida sel. Nah, ini sudah berlangsung di dalam plastida tadi. Di dalam plastida sel. Plastida sel. Mutlak dia. Fotofosforilasi itu di dalam kloroplas sel. ATP terjadi karena fosforilasi oksidatif. Jadi H3PO4 ini bisa aktif karena sudah adanya pernapasan respirasi. Kita masih ingat respirasi dilakukan oleh mitokondria. Berarti ada O2. Makanya sel mengadakan respirasi terus, nggak siang nggak malam, tetap menghisap CO2, tapi yang untuk bernapas bukan C-nya, tapi O2-nya, karena O2 selalu dibutuhkan untuk energi. Sehingga terakhir terbentuk fosfogliserat ya, mengalami perubahan jadi heksosa, mono di tri tetra penta heksa. Nah, itu. Heksa itu berarti C-nya 6. C-nya 6. Heksa. Maka disebut heksagonal. Kita lihat di sini C6H12O6 ini. Nah, bentuk bangunnya seperti ini. Tertutup deh, siklik namanya. Nanti reaksi biokimia. Ini C.
masing-masing sudut membawa air. H2O, 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 juga H2O, ini juga H2O, ini H2O. Berarti C-nya 6, H-nya 2 kali 6 berarti 12. O-nya 6, maka ini C-nya 6, H12, O-nya 6. Ini sulit air masuk. H2O nggak bisa masuk begitu saja, tapi harus dipecah dulu, harus dihidrolisis dulu, maka air bisa membuka bensena atau siklus 6 ini, sudut atom ini harus dalam bentuk H plus OH min. Nah ini baru terbuka nih.